wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala mu'allif wa hafizahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita akan hataman kitab ya, dan Ustaz akan jelaskan bagaimana tata cara dan adat istiadat daripada para salaf menghatamkan kitabnya. Biasanya yang kita alami dan kita terapkan ketika kami belajar di Madinah kepada guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit hafidhahullah wa ra'ah, itu kita bikin acara mandar. Mandar itu seperti kefilah gitu. Untuk di sana kita menyembelih kambing, kemudian ada renang-renang. Nanti setelah itu baru kita kumpul sama Habib Zain, baca kitab yang terakhir itu, menghatamkan. Lalu kemudian kita baca tahlil dan kita hadiahkan kepada mu'alif kitab itu serta semua para ulama dan juga para aulia yang disebutkan dalam kitab itu. Tujuannya adalah untuk kita berterima kasih kepada mereka karena telah tersambungkan sanad keilmuan kita kepada mereka, dengan harapan dengan kita bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan, maka kemudian Allah akan menambahkan kenikmatan itu dengan kelebihan, barokah, rahmah, inayah, riayah, hidayah, dan semuanya itu. Dan ini salah satu daripada yang banyak diabaikan oleh kaum muslimin ya. Padahal itu sangat menentukan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu beliau menyampaikan dalam ayatnya keadaan hamba-hambanya yang sedikit sekali disifati oleh hamba-hambanya itu bukanlah banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak akhlak yang mulia, banyak silaturahmi, banyak birrul walidain dan sebagainya. Tidak, tapi yang disebutkan yang sedikit dilakukan oleh hamba-hambanya itu adalah wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit daripada hamba-hambanya yang bersyukur. Maka apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, selain daripada supaya kalian tahu bagaimana cara menghatamkan kitab ya, tata cara para guru-guru kita menghatamkan kitab, juga sebagai tanda syukur kita kepada mu'alif dan tanda syukur kita kepada Allah yang telah memberikan waktu selama ini kita membacanya. Waktu yang selama ini Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Nah, karena jangan kita katakan bahwasanya Ustaz saya nggak baca dari awalnya, atau saya baca pertengahannya saja, atau saya baca akhirnya saja. Jadi ilmu yang bermanfaat itu nggak perlu menghatamkan kitab. Ilmu yang bermanfaat itu adalah suatu ibarat, kalau Allah berkehendak ilmu itu manfaat, maka Allah akan bukakan hatinya dengan ibarat tersebut. Paham? Itu ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana diceritakan, ada satu orang belajar kepada seorang guru. Kemudian guru tersebut menerapkan perintahnya untuk sudah selesai belajarnya kepadanya, sehingga diperintahkan untuk
berdakwah di sekitar kediamannya ataupun tempat asalnya berbeda-beda. Ada yang 10 tahun baru kemudian dia diperintahkan untuk pulang. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, bahkan ada yang setahun. Padahal yang setahun sedikit baca kitabnya, 10 tahun banyak baca kitabnya, dan begitu seterusnya. Maka kemudian istri daripada guru tersebut, dia penasaran dengan apa yang dilakukannya, dan harusnya kita mempunyai sifat penasaran yang baik semacam ini. Sifat yang mendasar pada diri manusia itu selalu kepo gitu ya. Tapi penasarannya itu harusnya diarahkan ke sesuatu yang baik-baik saja. Kalau sesuatu yang tidak ada faedahnya, apalagi urusan orang lain, jangan kita berusaha untuk penasaran. Kita lawan. Kita makan boleh, tapi ada batasnya. Kita kepo boleh, tapi ada batasnya gitu. Apapun yang diperbolehkan Allah Ta'ala silahkan, tapi jangan sampai kebablasan, dan jangan pula sampai kita tidak tahu batasnya. Nah, gitu. Jadi biar kita tidak termasuk yang berada dalam hadis Nabi yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu. Nah, jadi malah ini kita buang. Waktu kita ini terbatas sekali waktu kita. Sehingga supaya tidak terbuang waktu-waktu yang kosong itu dengan aktivitas kita setiap harinya itu, maka hendaknya kita niat yang baik. Kita niat yang baik setiap hari itu, kita niat yang baik. Misalnya kita harus olahraga kita niati dengan niat ibadah, sehingga penuh dengan riang gembira, bahagia, ibadah, pahala, ridho Allah, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam olahraga itu. Kita mau belajar dandan, seumpama karena ini hari Jumat misalnya, pelajaran mihnahnya berupa dandan, kita niat untuk ibadah supaya saya bisa menyenangkan suami nantinya, supaya saya bisa mengajarkan kepada anak cucu saya nantinya, dan sebagainya. Niat-niat yang baik yang banyak gitu. Kita mau beli apapun yang akan kita beli, kita niatkan untuk ibadah, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Nah, masalahnya kan waktu kita sangat terbatas, dan apapun yang kita lakukan itulah yang menentukan derajat kita nanti di surga ataupun keselamatan kita daripada neraka kelak nanti di akhirat. Masalahnya kan semuanya dengan amal, sebagaimana Nabi SAW bersabda, meriwayatkan firman Allah dalam hadis qudsinya yang berbunyi innama hiya a'malukum usiha lakum faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Sesungguhnya yang kami lakukan itu adalah mengevaluasi, mencatat, mengkonstruksi amal yang kalian lakukan, bukan amal yang lainnya. Kalau kalian nanti ketika di akhirat mendapatkan amal kebaikannya itu lebih banyak daripada amal keburukannya, sebagaimana dicatat oleh Allah Ta'ala, dan tidak ada yang luput ya. Innama usiha itu jadi liput semuanya, dari mulai niat, gerakan, tindakan, ucapan, keadaan, semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala. Itu artinya yauma idzin tuhadditsu ahbaroha bi anna rabbaka awhala. Jadi semuanya dicatat, nggak ada yang nggak tercatat. Kayak kita hadir taklim sekarang, seperti sekarang ini, dalam keadaan ngantuk nggak ngantuk itu tulis, hadir tapi ngantuk, hadir nggak ngantuk, itu ada tulisannya semuanya, mendetail Allah SWT. Kenapa saya katakan mendetail? Karena Allah Ta'ala telah menjelaskannya dan memastikannya dalam Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin, apa zarrah? Zarrah itu sebiji atom, yang sebiji atom aja ditulis. Apalagi yang lebih. Ngantuk itu lebih dari sebiji atom, itu ngantuk itu. Berapa biji atom yang lewat itu gara-gara ngantuknya itu. Jadi semuanya akan dicatat. Karena keterbatasan waktu kita itulah. Masalahnya kenapa Ustaz katakan kepada kalian, himbau kepada kalian sebagai anak-anak Ustaz dan juga sebagai diri Ustaz sendiri, Ustaz anggap kalian dari Ustaz sendiri gitu. Jadi jangan buang waktu, ayo berusaha sekarang di dunia ini. Apapun yang kita lakukan semuanya untuk Allah dan Rasulnya, untuk meraih
ridhonya, nggak ada yang lainnya. Nah, kenapa? Karena yang menentukan kalian itu menghadapi kehidupan ke depan, ya, enak tidak enak, bahagia atau tidak bahagia, penuh dengan ibadah atau tidak, semuanya ditentukan oleh sekarang. Jadi kalau ditanya, Ustaz, masa depan al-fakir seperti apa? Bagaimana ke depannya? Nah, Ustaz akan jawab bukan dengan kasyaf, bukan dengan ramalan, tapi dengan kepastian. Kenapa? Karena Allah yang memastikan, Nabi Muhammad yang memastikan dalam hadis dan Al-Qur'annya. Nah, di mana masa depan kalian ditentukan oleh amal kalian sekarang ini. Karena Allah Ta'ala sudah mengatakan, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu fid dunya qabla al-akhirah. Apapun yang kalian lakukan daripada hal-hal yang menjadi kebaikan maupun keburukan, itu semuanya akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala, asarnya, barokahnya, bekasnya, konsekuensinya di dunia sebelum di akhirat sudah akan rasakan. Di dunia itu cuma efek, imbas saja. Tapi kalau balasan bukan di sini, balasan nanti di surga, nanti di neraka. Jadi kalau yang kita dapatkan ini efeknya aja, efek imbasnya, karena kita orang baik maka dikasih imbas yang di surga itu, hawanya itu dikeluarkan, dikirim ke dunia sehingga kita agak senang sedikit. Tapi kalau dibandingkan dengan di akhirat nggak ada apa-apanya. Sehingga suatu waktu Imam Al-Wali Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Qutub, ya, beliau itu pernah dihentikan oleh seorang Yahudi yang kerjanya itu tukang minyak, sampai-sampai bajunya itu kotor semuanya, tangannya kotor, seperti yang kerja sama bagian oli itu loh, kan kok kotor, mukanya kotor dan sebagainya. Dibentikan ketika beliau itu sedang berjalan di suatu jalan, karena Habib Bakar ini kok jalan itu nggak pernah sendirian, beserta anak muridnya, dan setiap dia jalan selalu dibeberkan permadani merah. Itu beliau, diiringi dengan tabuhan demi tabuhan, karena beliau itu raja sesungguhnya gitu. Dia bukan raja dunia tapi raja akhirat, raja di alam yang beda, raja di atas raja itu, karena Allah yang menjadikan dia raja. Nah, sehingga pada saat itu diberhentikan oleh si Yahudi ini dalam keadaan kotor bajunya dan sebagainya. Lalu dia mengatakan kepadanya, ya Imam, bagaimana menurutmu hadis Nabi Muhammad SAW, di mana dia itu mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi seorang yang kafir. Kau lihat aku, kondisiku, aku seorang yang kafir, tapi lihat bagaimana kondisiku, sangat-sangat menyedihkan, sangat-sangat memenatkan pekerjaanku ini. Sehingga kalau sudah pulang dari kerja seperti ini, aku harus mandi dulu supaya bersih dan sebagainya. Besoknya harus seperti itu lagi. Setiap hari saya alami seperti ini. Sementara engkau yang muslim dalam keadaan masya Allah, makananmu enak, kendaraanmu bagus, rumahmu bagus, kamu dihormati, kamu dimuliakan, hidup istimewa. Kok kebalik? Hadis Nabi Muhammad SAW, saya bilang begitu. Akhirnya berkata Abu Bakar, benar, apa yang kamu lihat, ya, terkait dengan keadaanku sekarang ini dibandingkan dengan keadaanku kelak nanti di surga, itu nggak ada apa-apanya. Kita terhitung seperti di penjara. Tapi apa yang kau alami sekarang ini dibandingkan dengan apa yang akan kamu alami di neraka nanti, itu surga ini sekarang ini. Masih kau menikmati kan? Masih enak makan kan? Masih enak tidur kan? Di situ nggak ada lagi. Nah, itu katanya. Sehingga apa, dengan karomahnya dilihatkan, dibuka lengannya, dilihat, lihat isinya apa? Surga. Sehingga apa? Coba kamu lihat, dibandingkan aku di sini, enakan mana? Jauh sekali. Nah, coba kamu lihat, di sebelah kirinya dibuka, akhirnya apa? Dilihat neraka yang begitu menyeramkan dan sebagainya. Maka dikatakan, kamu dibandingkan dengan yang akan kamu rasakan nanti di neraka gimana? Sungguh benar, ini berada di surga. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh bahwasanya
Apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang tidak berarti, berarti, sangat berarti. Dipandang oleh Allah, dihitung oleh Allah, ditulis oleh Allah, dievaluasi oleh Allah, dihisab oleh Allah, dan kemudian diganjar. Nah, makanya kan Ustadz sangat menyayangkan kepada kalian yang sudah membaca dalam Al-Quran berkali-kali bahwasanya mereka yang berdosa itu berarti menyelakai dirinya sendiri, mau menyengsarakan dirinya sendiri. Itu orang yang berdosa. Jangan. Nah, cukup stop dari sampai sini gitu. Bicarakan orang jangan, melukai perasaan orang jangan, durhaka sama orang tua jangan, berbuat tidak baik kepada guru, tidak taat kepada guru jangan. Nah, itu semuanya itu ada imbasnya. Semuanya itu ada akibatnya. Nggak mungkin tanpa ada akibat. Setiap sebab pasti ada akibat, itu pasti. Kalau orang nyalakan api pasti ada asapnya. Itu yang dilaksanakan Allah Ta'ala dalam sunnatullah itu seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kemudian para kakek moyang kita dan guru-guru kita membuat sebuah tradisi yang baik, ya, bukan kita mengatakan sunnah, tidak, tapi istihsan, dalam rangka dan upaya untuk kita itu bersyukur kepada nikmat yang luar biasa ini. Nah, disangkanya bahwasanya kita nggak ada kenikmatan yang berbeda, Ustaz. Kita sudah hataman tapi nggak ada yang berbeda. Bukan setelah hataman kemudian muncul 2 tanduk di kepala kami, Ustaz. Gitu. Memang nggak kelihatan secara nyata, tapi berapa banyak kita itu mendapatkan hidayah ketika kita baca kitab itu. Kita terenyuh hatinya, kita kemudian merasa sangat rendah sekali dibandingkan mereka yang disebutkan. Di saat itulah ada Allah, di saat itulah Allah nurkan rahmatnya. Berapa banyak kita dapatkan keadaan-keadaan semacam itu selama kita baca kitab itu. Itu harus disyukuri supaya kita termasuk yang ditambah nikmatnya, ditambah kelebihannya. Itu maksudnya. Nah, kemudian mereka buat tahlil, hadiahkan pahalanya kepada mu'alif kalau sudah meninggal, dan kepada mereka yang disebutkan dalam kitab itu. Kemudian itu semuanya untuk apa? Untuk mengajarkan. Ini bukan sesuatu yang cuma-cuma, tapi sesuatu yang luar biasa. Biasanya Ustadz kalau ngajar pagi kan di sana, sekarang di sini. Untuk apa? Suatu pendidikan buat kalian, harus bedakan antara hataman dengan bukan hataman. Nanti habis itu kalian sodako, beli apa? Bembeng nanti dibagi semuanya, sodako semuanya. Jadi seakan-akan dia membagikan kepada yang lainnya, walaupun cuma uangnya dia sendiri gitu loh. Tapi patungan semuanya untuk memberi sodako pada thalibul ilm, termasuk sodako paling besar. Karena apa? Biasanya nggak makan enak jadi makan enak. Biasanya kalau pengen sesuatu dia tidak dapatkan yang enak-enak, tapi yang biasa-biasa, karena memang di dalam pesantren itu diajarkan seperti itu. Kemudian dia makan enak gitu. Itu pahalanya besar itu. Itu kita hadiahkan untuk mu'alif kitab dan juga mereka para guru kita yang disebutkan di dalam kitab itu. Itu maksudnya ada tujuannya supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, supaya apa yang kita dapatkan daripada kitab ini selama kita belajar sekian tahun ini, nggak tahu apakah ada di antara kalian yang awali kitab ini berapa tahun ini kita baca? 5 tahun. 5 tahun baru hatam, karena seminggu cuma sekali. Kemudian kita tidak baca langsung diterjemahkan begitu, tapi hanya beberapa ibarat saja. Itu kita jelaskan. Alhamdulillah hatam juga, dan alhamdulillah dari awal sampai hatam ustadz yang bacakan. Jadi alhamdulillah masih ada ustadznya gitu. Semoga masih panjang umur, sehat walafiat. Itu semuanya merupakan sebuah nikmat yang besar, sebuah nikmat yang besar. Gitulah guru-guru kita itu mengajarkan seperti itu. Jadi jangan pernah kita merendahkan, mengecilkan suatu nikmat yang ternyata atau sementara Allah Ta'ala itu menganggap itu suatu nikmat yang besar. Makanya Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memberikan kita peringatan dan teguran supaya jangan lupa. Apa itu? Banyak di antara manusia yang menganggap seperti ini. Apa itu? Allah Ta'ala firman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kamu anggap itu adalah sesuatu yang remeh, padahal itu di sisi Allah sesuatu yang sangat besar, sangat agung. Itu bisa
artikan kepada dua hal sekaligus. Kamu anggap dosa kecil, kamu anggap ini kebaikan yang kecil, jangan. Kenapa? Karena di mata Allah bisa jadi ini sesuatu yang agung. Karena Nabi Muhammad juga di dalam hadisnya beliau telah menyampaikan pernyataan semacam ini, yang menafsirkan ayat ini. Apa itu? Innallaha ahfa salasan fi salasin. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Yang pertama, innallaha ahfa waliyahu fi ibadih. Allah menyembunyikan walinya itu di antara hambanya. Wali Allah itu seperti apa? Yang pakai dasi ya? Yang pakai imamah ya? Yang gemuk ya? Yang kurus ya? Nah, itu nggak ada. Kriteria seperti itu nggak ada. Tapi Allah sembunyikan. Untuk apa disembunyikan? Satu, supaya jangan sampai kita itu kemudian langsung mendapatkan azab yang nyata kalau kita itu tahu bahwa dia wali Allah tapi tetap dia mengganggunya. Nah, itu bahaya. Berbeda kalau semua kita itu mengganggu seorang wali Allah, kita nggak tahu kalau dia itu wali Allah. Tetap ada imbasnya, tapi nggak terlalu nyata karena dia nggak tahu. Allah Ta'ala membalasnya itu nggak 180 derajat, tapi mungkin 10, 80, paling tinggi 80, nggak sampai separuhnya gitu loh. Tapi kalau kita tahu ini wali Allah, kemudian kita melakukan tetap seperti yang kita ingin lakukan kepadanya daripada keburukan, kejahatan, itu bahaya sekali. Bisa menjadi sebab kita meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kenapa? Man azali waliyan faqad azintu bil harb. Barang siapa yang mengganggu waliku, sengaja dia tahu dia walinya tapi dia mengganggu. Siapa walinya? Walinya yang jelas adalah kalau kita melihat dia, memandang wajahnya, kita ingat kepada Allah. Memandang saja ingat pada Allah, apalagi sampai mendengar ucapannya. Siapa mereka yang kriterianya seperti itu? Ya para ulama. Kalau bukan para ulama, siapa lagi? Karena yang tahu dengan Allah, yang mengingatkan kita kepada Allah itu adalah mereka, para ulama. Sehingga kalau ulama duduk di suatu mimbar, yang kamu ingat siapa? Allah. Oh, beliau itu datang untuk mengingatkan kita kepada, oh, beliau itu datang untuk mengingatkan kita supaya bersyukur kepada, oh, beliau itu datang untuk mengingatkan kita supaya menambah keimanan kita kepada semuanya Allah gitu. Dan yang lainnya datang pejabat, Bapak Presiden misalnya. Apalagi datang calon presiden ke sini. Nah, kalau kamu pandang, yang kamu pandang apa? Minta dukungan, nah gitu. Atau paling sedikit minta doa. Jangan sudon kita kepada mereka karena mereka berniat baik, ya. Mereka berniat untuk memperbaiki negara ini, gitu. Untuk supaya kalian itu mendapatkan pemimpin yang baik. Bagus itu niatnya. Memang salah satu daripada mereka yang akan mendapatkan naungan kelak di pada mahsyar yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu adalah imamun adil, imam yang adil. Mereka sudah niat seperti itu. Jadi jangan kita rendahkan, cuma maksudnya kan beda. Kalau duduk di sini orang alim sama duduk di sini adalah mereka yang akan mencalonkan diri sebagai presiden, itu kan beda gitu loh. Begitu pula pengusaha misalnya. Begitu pula pekerjaan berjalan yang lainnya kan beda gitu nah. Sehingga Imam Nawawi mengatakan falaulal ulama aulia faman. Kalau bukan para ulama, para wali, siapa lagi? Berarti kalian semua yang ada di pondok ini sudah selangkah ke depan untuk menjadi seorang wali Allah gitu. Karena kalian ingin menjadi semuanya menjadi ulama, menjadi ustadzah, menjadi da'iyah, menjadi mubalighah. Maka berarti kalian itu misinya, jalannya sudah tepat untuk menjadi seorang daripada kekasihnya Allah gitu. Dan semoga terrealisasi. Ditambah lagi setelah kalian itu niatnya seperti itu dalam belajar, tambah lagi kalian menjadi istri yang solihah, tambah cepat gitu. Ustaz kok jadi kalian sebulan aja jadi wali insyaallah gitu. Kenapa? Karena menjadi seorang istri yang solihah itu mudah sebetulnya. Cuma karena kalian itu fitnah, ditambah lagi temannya setan kalian, dan juga sesuai dengan hawa nafsu, sehingga susah didapatkannya. Iya, sekarang kamu katakan siap untuk jadi istri yang solihah, itu kan, nggak apa-apa seperti biasanya, jangan kayak yang luar biasa. Ya. Siap kalian untuk jadi istri yang solihah? Nah, paling tidak dengan mengatakan demikian, Ustadz, saya berniat
Kalau ternyata setelah berniat nggak sesuai, kan banyak Ustaz orang yang berniat tapi kemudian nggak terlaksana. Gitu aja untuk menyelamatkan diri gitu loh. Nah, tapi begitu kita melaksanakannya, begitu kita melakukannya ternyata nggak mudah, berat. Dan semua ibadah itu berat. Mau tahajud berat, mau hadir taklimnya Ustaz aja dalam keadaan nggak ngantuk berat. Nah, harus kita itu bermujahadah, berusaha, berupaya. Jangan sampai saya lewat, karena kalau rahmat turun kita dapat secara umum, tapi yang ngantuk itu tetap dapat secara umum, tapi secara mendetail tidak. Ada rahmat terkait dengan jodoh, ada rahmat terkait dengan keuangan, ada rahmat. Nah itu kalau dia itu lagi tidur, dia dapat umumnya aja, pahalanya saja dan rahmat umum, tapi rahmat secara mendetail nggak dapat. Nah kan eman. Sementara kalau seumpama diumumkan misalnya, yang nggak ngantuk habis pengajian masing-masing dikasih uang 100 juta, tapi yang ngantuk tidak dapat. Kira-kira ada yang ngantuk? Kenapa meremehkan sesuatu yang di sisi Allah? Apakah 100 juta itu lebih baik daripada rahmat Allah? Apakah 100 juta itu lebih baik daripada pahala yang Allah akan berikan pada kalian? Enggak. Tapi kenapa kok masih tetap ada? Karena kalian enggak meyakini. Harus yakin. Itulah seorang mukmin. Karena yakin dan keimanan itu tidak bisa dipisahkan. Kata Nabi, keyakinan itu adalah keimanan, keimanan itu adalah keyakinan. Jadi kalian di sini ini untuk apa? Untuk dikuatkan keyakinannya, untuk dikuatkan keimanannya. Kalian berada di pondok ini, kalian dibimbing, dipandu, dan dididik untuk mudah bermujahadah. Sehingga apa yang kalian lakukan di sini nanti begitu kalian menerapkan di rumah sana menjadi mudah, karena sudah diawali di pondok ini. Makan ada batasnya, masuk kamar mandi harus ba'dakan. Ini semuanya adalah sebuah langkah untuk melatih diri supaya mujahadah. Dan dalam hidup itu dari mulai sekarang di pondok maupun keluar pondok, sampai kita menjadi istri, sampai kita menjadi ibu, sampai kita menjadi tua, nenek-nenek tua nanti, tetap kamu itu harus mujahadah. Karena Allah Ta'ala sudah menjadikan itu media untuk mendapatkan ridhonya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang melawan hawa nafsunya, melawan hawa nafsunya itu terus. Melawan nafsunya dengan apa? Dengan mujahadah, itu namanya mujahadah. Makan dengan apa? Dengan piring dan sendok misalnya. Isinya apa? Itu namanya mujahadah, itu media, itu namanya media untuk kita makan. Media untuk kita itu mujahadah ya. Media untuk kita itu melatih diri kita, membina dan mengendalikan nafsu kita. Itu dengan cara mujahadah. Nah, mujahadah itu sudah kalian terapkan di sini secara tidak langsung. Begitu ada bel yang pertama siap-siap, bel yang kedua harus lebih siap, bel yang ketiga kalau enggak kena sanksi. Itu semua kan mengajarkan pada kita mujahadah. Bangun, ketika bangun ya Allah susah sekali mau bangun, sehingga Allah mengingatkan as-salatu khairum minan naum. Baru ingat kita. Itu semua rangkaian yang Allah perintahkan, Nabi Muhammad jelaskan dalam hadisnya terkait dengan perintah Allah tersebut, kemudian diterapkan oleh para guru-guru kalian supaya kalian itu terbiasa. Kalau enggak di sini, maka kapan lagi kalian terbiasa? Sehingga mereka yang di luar sana tidak terbiasa untuk bermujahadah, kalian sudah terbiasa. Nah, jadi seperti itu. Supaya nggak ngantuk, jangan menyadar, saya nggak mau nyandar gitu. Nah, itu diantara rangka-rangka sebagian daripada mujahadah. Masih ngantuk juga, cabut bulu hidung gitu. Atau apapun yang dilakukan gitu. Nah, makanya kan tanda-tanda orang itu ke depannya itu berhasil atau tidak itu sudah terdeteksi dari awal. Kamu lihat biografi daripada orang-orang yang hebat. Biografi itu adalah catatan sejarah. Biodata itu adalah catatan sejarah dirinya. Jadi kita lihat kebanyakan mereka itu, kalau kita perhatikan dalam hidupnya itu mereka orang-orang yang hebat ketika bermujahadah. Nah, jadi makanya Ustaz jelaskan ya, Ustaz salah satu contoh, bukan Ustaz berarti orang yang berhasil, enggak. Ustaz enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalian gitu ya. Nah, bisa diartikan terbalik bisa ya. Jadi Ustaz selama Ustaz belajar dulu, Ustaz enggak pernah ngantuk, enggak pernah. Ustaz kan sudah bikin sayembara buat kalian. Kalau kalian pernah
mendengarkan ada satu temannya Ustadz yang memberikan kesaksian bahwasanya Ustadz pernah ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja, nggak usah Ustadz bikin sayembara bukan tidur, tapi ngantuk aja. Kayak Ustadz kasih uang cash 50 juta. Atau kalau dia mau milih cincin Ustadz yang ini atau 50 juta, silahkan. Nah, ini lebih mahal daripada uang, gitu. Nah, kenapa? Ustadz pakai, ditambah lagi, harganya memang mahal, gitu. Ngerti nggak? Nah, ayo, nggak ada yang berani, nggak ada yang menyampaikan. Ustadz yakin, makanya Ustadz berani. Padahal Ustadz sayang banget sama cincin ini, gitu. Nah, ngerti nggak? Ya, itu satu pencapaian, gitu loh. Sekarang senang kita, bahagia. Ustadz bisa cerita. Dulu waktu Ustadz di Madinah tidurnya 4 jam, 2 jam siang, 2 jam malam. Sekarang kita jangan lihat sekarang, jangan lihat Ustadz sekarang, lihat dulu waktu mujahadah dulu, gitu. Nah, karena apa? Syekh Abdul Qadir Jalani mengatakan, man lam yandur ilal bidayah lam yasil ilan nihayah. Barang siapa yang tidak melihat kepada awal mula seseorang, maka dia tidak akan sampai kepada akhirnya. Jangan lihat Habib Umar bin Hafid sekarangnya, dulunya gimana. Jangan lihat Habib Zain Ibrahim Smith sekarangnya, tapi dulunya gimana. Dulunya mereka itu ahli mujahadah. Semuanya itu kembali pada diri kalian. Jadi kalian sekarang sudah bisa membaca diri kalian itu termasuk orang sukses di depan atau tidak, itu dari kalian. Sementara teman-teman kalian, guru kalian, sahabat kalian, kerabat kalian, orang tua kalian itu sebagai saksi saja. Kayaknya sih, kayaknya gitu. Seperti Abdullah Haddad, Saiful Ratib, umur 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian umur 6 tahun sudah sholat seperti sekarang ini waktunya 200 rakaat. Dari umur 6 tahun 200 rakaat. Sampai ketika mau meninggal dunia beliau mengatakan, seingatku terlintas berbuat makruh saja tidak pernah, apalagi sampai terlintas berbuat haram, apalagi sampai berbuat haram. Itu. Nah, tapi kalau kalian nggak meremehkan, ini kan sesuatu yang kecil dosanya, itu hati-hati. Jangan remehkan, hargai setiap waktu. Jangan lewat begitu saja, kecuali niat. Anak pengen, anak lagi nggak mood nih, anak pengen majelasan aja dulu misalnya, iya tapi niat yang baik. Anak pengen makan-makan dulu sama teman-teman, iya tapi niat yang baik. Supaya apa? Supaya jangan ada yang cuma-cuma, karena waktu yang berlalu itu harganya itu nggak ada harganya. Misalnya apa? Bisa nggak Ustadz mengatakan kepada orang yang paling kaya di dunia, kalau engkau bisa mengembalikan waktuku yang telah berlalu tadi 1 menit, ya, aku berikan engkau dunia dan seisinya. Bisa nggak? Nggak bisa. Oleh karenanya disebutkan dalam syair, ya doyyal a'mar tamdi sabahlalah wa durratuha ta'lu ala alfi durrati. Wahai orang yang suka sabahlul. Siapa sabahlul? Sabahlul itu adalah orang yang tidak mengisi waktunya dengan kebaikan, baik kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Itu sabahlul namanya. Yang melakukan sabahlul itu namanya bahlul, gitu. Ya. Nah, jadi orang yang membuang waktunya baik itu untuk kemanfaatan dunia maupun bukan untuk kemanfaatan dunia dan bukan pula untuk kemanfaatan akhirat, maka orang itu disebut sebagai sabahlul, gitu. Nah, ini orang semacam itu, bagaimana dia akan melakukan semacam itu? Padahal setiap waktu, setiap detik, setiap menit itu harganya di atas 1000 butiran berlian, gitu. 1000 butiran berlian harganya, bahkan lebih daripada itu, nggak ada harganya, gitu. Nah, bagaimana kalian tuh buang-buang begitu saja? Sampai-sampai Imam Ali mengatakan, al-waktu kasayf in lam taqta qatak. Jadi ekstrim itu sebetulnya. Kalian yang merasa syaraif baik itu, justru kalian harus pegang teguh dengan kata-kata kakek kalian ini. Jadi lebih ekstrim Imam Ali mengibaratkan dan menggambarkan waktu itu ada kematian. Kalau enggak engkau yang membunuh, ya dibunuh. Itu ekstrim sekali. Bukan tadi kan seperti bagaikan per detiknya itu bagaikan berlian 1000 butir, ya kan? Ini enggak, tapi waktu itu kematian. Kalau enggak gunakan, ya kau mati. Kalau gunakan berarti waktunya itu yang mati karena kesempatannya digunakan. Nah, itu maksudnya.
Kalau kamu tidak menggunakan pedangmu untuk membunuh, kamu akan dibunuh. Nah, itu yang terjadi gitu. Nah, jadi eman dong kalau semua kita tidak menggunakan kesempatan kita. Nah, jadi jangan pernah meremehkan suatu kebaikan. Bahkan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, dan hadis itu sangat menakutkan. Iya, sekarang kita tidak terlalu takut karena kita belum bisa mendeteksi, belum bisa menjiwai, belum bisa menggambarkan dalam gambaran kita, sehingga seakan-akan jauh itu gitu. Sampai-sampai Imam Ghazali yang sudah mendeteksinya dan sudah menjiwainya, sudah bisa menggambarkannya dalam kehidupan pribadinya, beliau menyatakan begini, kalau seumpama ada di antara kalian yang mendengarkan hadis ini lalu tidak bergetar hatinya, berarti sungguh jauh keimanannya. Apa itu? Hadis Nabi yang berbunyi ma minkum min ahadin. Jelas ya, Rasulullah secara mendetail menyebutkan ma minkum min ahadin, tidak ada seorang pun daripada kalian. Siapa? Ustadz, kalian, mereka yang di luar sana, orang tua kalian, kakek kalian, anak kalian, suami kalian, semuanya, illa wa sayukallimu rabbuh, kecuali dia itu akan diajak berbicara langsung oleh Allah. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman, gak ada perantara, gak ada media. Kita yang ditanya, Allah yang bertanya langsung. Gak ada nabi sebagai wakil kita, sebagai media kita, gak ada. Sehingga baliknya orang bingung, dia ngeliat kanan, dia ngeliat kiri kan. Kalau orang bingung di dunia kan gitu kan, dia melihat kanannya, ternyata semua kebaikan yang pernah dilakukan selama di dunia ditampakkan oleh Allah. Nah, semoga kita termasuk yang ditampakkan dalam keadaan kita bahagia, melihat sebelah kanan kita semuanya, taklim kita waktu di pondok, belajar kita waktu di pondok, puasa kita waktu di pondok, tahajud kita, semuanya tampakkan sebelah kanan. Tapi ketika kita melihat sebelah kiri, semua yang kita lakukan daripada maksiat, semuanya dengan gambarannya, apa yang kamu lakukan di kamar mandi itu, apa yang kamu lakukan sendirian tuh, itu semuanya tampakkan Allah Ta'ala. Sedih dia, takut dia, lalu dia melihat ke depan. Ketika dia melihat ke depan, tidak melihat kecuali api neraka yang menganga siap untuk menerekamnya. Lalu apa pesannya Nabi? Fattakun nar, takutlah kalian pada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan bersedekah setengah biji kurma, lakukan. Maksudnya apa? Apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jangan biarkan apa yang kita lakukan itu sia-sia, walaupun itu tampaknya sesuatu yang adat istiadat saja, tapi jangan biarkan sia-sia. Harus kita isi dengan ibadah. Gimana caranya? Kita rubah yang tadinya sebuah adat kemudian menjadi ibadah dengan cara berniat yang baik. Niat yang baik, yang banyak, yang niat. Jadi sekarang sudah niat, makanya kalian itu ketika ditanya siap jadi istri yang soleh, siap. Kenapa niat saja gitu. Kalau perkara nanti nggak bisa karena kebetulan dapat suami yang begini begitu, padahal nggak ada yang kebetulan, semuanya Allah rencanakan. Makanya kan kalau kalian ingin menjadi istri yang solehah dari suami yang soleh, belajarlah menjadi istri yang soleh dari sekarang. Niscaya kamu akan diberikan suami yang soleh. Nah, tapi kalau kamu nggak peduli apa katanya Allah, ya udah, sekarang berarti keadaan kamu seperti itu juga. Kan saya bilang tadi, masa depan kamu ditentukan oleh masa lalumu. Sekarang ini menentukan masa depanmu. Kamu sekarang sedang merajut, kamu sekarang sedang membangun. Sebagaimana kata Imam Ali, la dara lil mar'i ba'dal mauti yaskunuha illa ma kana qablal mauti yabniha, faman banaha bi khairin taba maskanu wa man banaha bi syarrin khaba baniha, amwaluna lidzil mirasi najma'uha wa duruna li kharabil mauti najmiha, fakam fil madaini qad buniyat amsa kharaban wa afnal mautu ahlaha. Kata Imam Ali, kita tidak punya rumah dan juga tidak punya masa depan kecuali yang kita bangun sekarang ini. Ini sesuatu yang sangat krusial ya, bukan sesuatu yang remeh. Kalian pengen punya rumah yang bagus, gedung, megah, sehingga kalian tuh senang, gembira, bahagia ketika mau mengundang ustadz. Tapi kalau kalian nggak punya rumah yang bagus, kadang-kadang agak segan. Iya nggak sih, ustadz nggak bisa datang ke rumah dan sebagainya gitu.
Padahal Ustaz nggak pernah lihat ke situ kan, cuma maksudnya ya pasti kalian itu punya harapan, namanya harapan kan. Pengen Ustaz datang ke rumah kalian, pengen? Jabar khatir, sungguhan, niat kalian sudah catat, enak kan? Yang penting sudah niat, berarti apa? Ustaz sudah punya ke rumah kalian semuanya. Kalau niat tadi, kalau nggak niat ya enggak gitu. Nah, perkara dilaksanakan atau tidak dilaksanakan Allah yang mentakdirkan, tapi niat harus ada. Tapi bagaimana rumah kamu, bagus atau tidak, yang merencanakan, yang membangun, yang menyediakan siapa? Ya kamu sendiri. Kamu sendiri. Jangan kamu lihat kepada saudaramu, jangan kamu lihat kepada orang tuamu, jangan kau lihat kepada tetanggamu, jangan kau lihat kepada kerabatmu, tapi bangunlah untuk diri kamu sendiri yang terbaik. Saya mau masuk ke dalam surga, tapi surga yang berada di sampingnya surganya Nabi Muhammad. Harus punya cita-cita tinggi dong. Saya doakan Ustaz ya, masuk surga. Surga yang mana? Ya pokoknya surga Ustaz ya. Itu bukan muridnya Ustaz tuh. Harus punya cita-cita tinggi. Anak Dalwa WWSD CPR, namanya aja WWSD CPR. Wanita-wanita solehah Dalwa, calon pendamping di dunia, pendamping Rasulullah, di barzah pendamping Rasulullah, di alam mahsyar pendamping Rasulullah, nanti di surga pendamping Rasulullah karena tetangga Rasulullah. Nggak mudah, itu sesuatu yang besar itu. Nah, jangan kamu itu punya pikiran suami jodoh kapan datang, sampai doa bangun itu hanya ya Allah jodohku kapan datang ya Allah, cepat ya Allah. Ya rugi kita. Itu beban, suami itu beban, anak beban, orang tua beban, bikin kita pusing, bikin kita susah, bikin kita sedih. Mereka itu yang menjadi solusi, menjadi kenikmatan siapa? Allah dan Rasulnya. Nah, cuma ya harus seperti itu, hidup di dunia seperti itu, emang harus kita lewati seperti itu. Nah, jadi bangun masa depan kalian dengan kesulitan sekarang, kemudahan kalian akan dapatkan. Jadi kalau kalian bangun kehidupan kalian dengan kemudahan sesuai dengan kehendak hawa nafsu kalian, maka kalian akan mendapatkan kesusahan kemudian hari nanti. Semua tergantung pada kalian. Kalian mau dapat suami yang kayak gimana tergantung pada kalian sekarang. Nah, jadi makanya Ustaz katakan kalau Ustaz jadi perempuan ya sesuai dengan yang Ustaz ketahui konsepnya dan caranya untuk menjadi seorang wali melalui seorang istri. Nah, karena Ustaz bukan perempuan, makanya Ustaz ngomong begini gitu loh. Nah, karena Ustaz pastikan Ustaz bukan perempuan, makanya Ustaz cuma berandai-andai gitu loh. Karena kehidupan itu penuh dengan andai-andai. Cita-cita semua punya, tapi bukan semuanya menerapkan. Bahkan bisa dikatakan 99% tidak sesuai dengan cita-citanya. Hanya 1% yang sesuai dengan cita-citanya. Buktinya manusia banyak yang meninggal, banyak yang lahir, tapi yang istimewa sedikit sekali, bahkan nggak sampai 1%. Kita ingin jadi 1% itu. Hidup cuma sekali, kita nggak mau. Hidup sekali ini kemudian kita jadi yang keberapa persen, nggak mau. Emang kita kayak binatang makan doang gitu, sampai badannya nggak terukur, sampai pakaian yang dibeli sama abah umiknya nggak cukup. Jangan. Hidup itu berarti. Hidup itu sebuah seni gitu loh. Kita yang buat seni itu, kita yang merangkainya. Nah, jadi apapun yang kalian ingin dapatkan sekarang waktunya. Mau jadi orang tajir di dunia sekarang waktunya. Menjadi orang yang dekat pada Nabi Muhammad sekarang waktunya. Mau jadi apa saja ya sekarang waktunya, nggak ada lagi. Nah, makanya jangan diremehkan amal kebaikan. Dari sekarang akhlak yang baik kepada semua orang. Semua orang anggap saudara kamu. Dan kamu menganggap diri kamu paling rendahnya orang. Jangan menganggap lebih baik daripada orang. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh fulan itu semua itu adalah golamullah, ketentuannya Allah, bukan dia yang melakukannya. Manusia nggak bisa buat apa-apa, Allah yang menggerakkan. Tujuannya siapa? Kamu yang mau disayang sama Allah. Kamu nggak mau. Mau dikasih pahala nggak mau, mau diangkat derajatnya nggak mau. Selalu dia itu menerapkan apa yang ada di sinetron. Dari sinetron istri marah-marah, dia ikut marah-marah. Istri begini pada suaminya, dia ikut begini. Kenapa? Karena sesuai dengan gambarannya. Yang kita lakukan itu apa ke depannya, itu yang paling dekat di dalam pikiran kita, neuron kita di dalam otak ini. Itu kan merekam memori ada
berapa miliar, miliaran, ratusan miliar yang ada di dalam pikiran kita itu. Setiap satu neuron satu memori. Memori yang paling dekat, nah itulah yang diterapkan dalam kehidupan nyata itu. Sinetron setiap hari, TikTok setiap hari, Facebook setiap hari, sosmed setiap hari. Ya sudah, yang di situ yang dia pelajari itu yang diterapkan. Saat lihat misalnya di TikTok, cara yang cepat, lebih cepat daripada cara-cara yang lainnya untuk membuat six pack dada itu jadi bicep, ototnya itu tampak dan sebagainya misalnya. Memang Ustadz akan gunakan itu ketika Ustadz main beban. Kenapa? Itu yang paling ada di dalam pikiran Ustadz. Begitulah kehidupan kamu seperti itu. Nah, oleh karenanya hindari yang semacam ini supaya tidak terwarnai hidup kamu dengan yang kamu lihat itu. Nah, tapi emang dasar manusia ya, emang dasar kita ini, kita tidak melihat kepada hakikat sesuatu, tapi melihat kepada yang tampak saja. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ahfa maktahu fi maksiyatih. Allah menyembunyikan murkanya dalam maksiatnya. Maksiat yang mana? Dosa kecil pada dosa besar? Nggak dijelaskan. Bisa jadi dosa kecil itu menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah untuk selama-lamanya, naudzubillah. Jangan direndahkan dosa kecil. Kemudian yang ketiga, innallaha ahfa ridahu fi taati. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam pekerjaan taatnya. Pekerjaan taatnya mana? Yang mengandung pahala yang besar atau pahala yang kecil? Nggak disebutkannya. Bisa jadi pahala yang kecil itu termasuk di situ ada ridhonya Allah. Kita lihat Imam Hasan Al-Basri, beliau itu dengan kebesarannya, sholat malamnya, begitu pula dakwahnya, kebersihan hatinya, mujahadahnya, itu semuanya ketika beliau itu sudah meninggal, diimpikan oleh salah satu muridnya, bagaimana keadaanmu? Apa kata dia? Habis sudah sholat-sholatku ini, lewat begitu saja amal ibadahku, sodakohku, puasaku dan sebagainya. Ternyata yang dihitung oleh Allah Ta'ala dan menjadi sebab Allah ridho kepada saya dan merahmati saya, karena suatu waktu saya itu masuk ke dalam masjid, kemudian aku melihat satu kotoran di dalam masjid, aku ambil kotoran itu, aku buang di luar, karena itu Allah merahmati saya. Imam Ghazali kerjaannya itu cuma nulis, mengajar, dakwah. Suatu waktu ketika dia sedang menulis dulu bukan seperti sekarang nggak pakai masukkan ke tinta. Dulu harus masuk tinta, tulis, masuk lagi tinta, tulis, masuk tinta, tulis, itu dulu. Sekarang sudah canggih, sesuai dengan pikiran manusia yang canggih, sehingga pulpen tinggal diisi, diganti isinya, kalau sudah habis udah pakai terus. Nah, gitu kan? Dulu enggak. Nah, ketika Imam Ghazali itu nulis, tiba-tiba ketika mau masukkan ada lalat yang meminum daripada tintanya itu, sehingga apa, dihentikan dulu sementara, dia tidak meneruskan. Nah, karena itu Allah terima, karena itu Allah merahmatinya, karena itu Allah kemudian memberikan anugerah kepadanya, hanya gara-gara itu, membiarkan sebentar, biarkan lalat itu sampai kenyang, pergi, baru dia teruskan tulisannya. Nah, jadi jangan pernah merendahkan. Apa yang bisa kita lakukan. Oh, saya nggak punya amal yang bisa diandalkan, nggak ada. Semua harus punya, dan memang semuanya punya karena Allah berikan secara adil modal itu. Kamu nggak bisa memberikan sesuatu buat teman kamu, berikan sesuatu pelayanan, jasa. Apa yang bisa saya bantu? Saya nggak bisa ngasih apa-apa sama kamu, tapi apa yang bisa saya bantu? Doakan saja ya, Anda doakan terus buat kamu. Itu kan sudah pemberian. Siapa orang bisa memberikan anugerah kepada sesamanya? Setiap orang bisa memberikan anugerah kepada sesamanya. Nah, oleh karena itu maka ayo belajar daripada apa yang kita pelajari selama ini, bahwasanya menghadiri majelis seperti ini suatu nikmat yang besar. Hanya karena satu hadir pelajaran saja itu bisa menjadi sebab kita diridhoi oleh Allah, apalagi sampai berapa belajar kita. Setiap minggu kita belajar di sini. Nah, kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini, hati kita tentram, tenang, sakinah turun. Nah, itu nggak kita dapatkan di luar sana. Ketika kita melihat sinetron dan sebagainya, itu nggak kita dapatkan di luar sana. Nah, jadi itu maksudnya, tujuannya. Sudah ngerti semuanya?
Jadi kenapa kita itu ada tradisi hataman untuk membesarkan sebuah nikmat. Jangan kita mengecilkan sebuah nikmat, terutama kalau nikmat itu terkait dengan akhirat. Nah, gitu. Itu sangat besar, bukan kecil, tapi sesuatu yang sangat besar. Tapi kalau sesuatu yang dunia, kecilin, itu diperintahkan. Sesuatu yang urusan dunia, kecilin. Termasuk kalau kita punya uang, beli sesuatu yang paling mahal, supaya apa? Mengecilkan dunia. Jangan dianggap sesuatu yang berharga, gitu. Itu maksudnya kecilin. Kalau kita punya dunia, kecilin. Nah, gitu. Tapi urusan akhirat besarkan. Nah, lihat bagaimana ceritanya Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Alwi itu adalah anak daripada Habib Abdurrahman, pengarang kitab Buyatul Mustarsyidin. Beliau itu punya kebiasaan, ayahnya kalau sudah maghrib sama isya, itu mereka berzikir. Dari mulai sholat berzikir sampai sholat isya, azan isya, sholat isya, baru kemudian mereka melakukan aktivitasnya semula, ya, yang kayak biasanya. Tapi maghrib isya mereka nggak melakukan sesuatu apapun. Ternyata Habib Abdurrahman ini dia punya bisnis yang dijalankan sama orang macet, dan lama sudah. Tiba-tiba orang itu sadar, taubat, mungkin hanya mau dikembalikan sama untung-untungnya. Kan suatu kabar gembira, nggak dinyana sebelumnya kan. Ternyata apa? Dari saking euforia gembira itu dirasakan oleh putranya, itu sampaikan kepada ayahnya, tapi di antara maghrib dan isya. Begitu sampaikan, maka langsung ayahnya marah. Dan dia mengatakan, apa tidak ada waktu lainnya untuk menyampaikan yang semacam ini? Padahal ini kabar gembira, padahal dapat uang yang tidak dinyana sebelumnya, gitu. Apa katanya? Sodakokan semuanya itu, dan kamu aku berikan sanksi karena telah melakukan sesuatu yang semacam ini. Setahun ke depan dari mulai besok kamu jangan ada di depanku. Nah, itu kalau bagi mereka dulu itu adalah sebuah siksaan yang luar biasa, sanksi luar biasa, karena dia harus keluar dari rumahnya orang tuanya. Nah, sampai segitunya hanya gara-gara memberikan kabar gembira terkait dengan dunia antara maghrib dan isya. Nah, jadi urusan akhirat itu besarkan, urusan dunia kecilkan. Nah, urusan dunia kecil, urusan akhirat besar, walaupun dianggap kecil, gitu. Jadi niat yang baik, niat yang banyak, nah itulah yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ayo kita baca kitabnya, kita selesaikan. Galam alifrah hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Tammat hadhihi risalatu asyiyatul arbi'a. Telah sempurna penulisan risalah buku yang kecil ini pada sore hari Rabu al-muwafiq, yang bertepatan dengan Wahid wa Ishrina Safar, tanggal 21 Safar Am Alaf Warba'miyah wa Tis'ah wa Ishrin 1429 bil Madinatil Munawwarah, di kota Madinah Munawwarah. Wallaha as'alu, dan aku memohon kepada Allah, an yakbalha, semoga diterima, merupakan amal kebaikan bagi muallif, wa yanfa'u biha, dan menjadikan kemanfaatan dengan kitab ini, wa an yaj'alaha khalisatan liwajhil karim, dan hendaknya karya ini dijadikan Allah Ta'ala sebagai karena Allah, tidak ada maksud dan tujuan yang lainnya. Wa apa itu? Wa mugarribatan ila janabi, ila jannatin naim, ya, dan sebagai pendekat kepada muallif untuk supaya dimasukkan ke dalam surga an-naim yang begitu banyak kenikmatan di dalamnya. Wa yahtimalana bil husna, dan semoga dengan kitab ini dan pembacaan kitab ini Allah akhiri hidup kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Wa yuballighna al-maqam al-asna, dan menyampaikan kami semuanya
kedudukannya yang sangat tinggi di sisinya. Wal mashrabal safi al-ahna, dan supaya kita diberikan rasa seperti rasa yang dirasakan oleh mereka, minuman yang sangat murni, yang sangat menyenangkan bagi peminumnya dan pengkonsumsinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, dan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad wa alihi dan semua kerabatnya, wa sahbihi dan semua sahabatnya, wa sallam taslima walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita bacakan tahlil untuk mereka yang guru-guru daripada guru-guru muallif kitab ini, dan juga semua habaib, semua ulama yang disebutkan dalam kitab ini, kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Subhanallahi wa bihamdi, 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 ya Allah, 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 ya Allah,
Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Al-Fatiha wa ayatul kursi wa zasa min kul wallahu ahad wal mu'awwizatin nasabakumullah al-Fatiha. Syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yaduduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma ja'al sabbar sabba wa karana fil azim. Amma subhanallah bihamdihi wa qulna min ya Allah ya Allahumma salli wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam hadiya masjid mubarak hadiyatan min awasil ramadan azhar baqatan syamila sadaqatan taqabbala nuqaddimu dzalika wa nuhdi ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammad Abdullah thumma ila arwahi abai ikhwanihi min anbiya wa sallim wa sallallahu wa sallamu alaihi ajmain thumma ila arwahi kulli min as-sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil thumma ila arwahil arba'atil a'immatil mujtahidin wa qalidihim fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'il muhaddisin wa jami' awliya'il kauni ajmain wa khususan mana sabi Allah ala Abu Habib Hasan bin Ahmad Baharun Nabzan Rizal Antas bin Abdullah bin Saminnya Abi Ahmad Syihabuddin Qasim Harun Mustafa Baharun Rahman Hasid bin Syahidin Dursenduan Abi Wasim Salim Hudar Hasim bin Abdullah Segab Syarifah Mastura Syarifah Zainab bin Muhammad Indwan Syarifah Juwariyah bin Muhammad Indwan Akhi Abdullah bin Qasim Baharun Abi Ali bin Rahman Segab wa ila arwahi jami'a Syahi Abu Yasin Muhammad Ali bin Maliki Abu Qadir Rahman Segab bin Masyhur Haddata Bakarata Sabsi wa ila ruhi Habib Salim bin Abdullah Masyadri Habib Hasan bin Abdullah Masyadri Habib Mahdi Habib Bakar bin Abdullah bin Masyadri Habib Muhammad bin Ahmad Umar Syadri Muhammad Salim Habib Salim bin Abdullah Habib Habib Ali Masyhur bin Habib wa ila ruhi Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab Muhammad bin Abdullah Haddar Habib Haddar ثم إلى روح جمع السادة البلاوي أين مكان مشارق الغرب المغرب ثم إلى روح أولياء تسعة ثم إلى جميع شهيد الوهمة وطلب الدلوى على رسولهم فرهم ذلك الأجمل وادينا وادكم وأمواتنا وادكم من الله تشاء بالرحمة ويغفر لهم ويرحمهم ولدرجة من الجنة ونسرار من وارم ولهم في الدنيا الآخرة وتجعل قبورهم يا الله روضة من رياض الجنان وتجعل قبورهم فرة ورنران يا حنان يا من إذا سئل أعطى وإذا سئلنا عنا اللهم اجبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بصالحات أعمالنا اللهم نسألك يا الله بجاههم يا الله تقضي كل حاجاتنا يا الله تجعلنا وإخواننا أهلنا وأولادنا وذرياتنا وهمنا وطلباتنا وطلباتنا من علماء العاملين والدعاة المخلصين والأغنياء في الناس من ولا سبب في يوم الدين محفوظ من جعل فتن ما ظهر منها ما بطن في الدنيا والدين المتخلقين بالسيد المرسلين مساكين من تحت رب العالمين مفتون على فتر أفير فحكم الدين على تفسير تأويل مع فلسفة من جمع الأمراض والأسقام من أمراض قلبية من طال أمره صنع عمله من يضع شفاعة النبي ومحبة النبي ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم من في الدنيا قبل الآخرة على هذه النية كنا صالحة وعلى من صالح الفاتحة.